Hai, welcome back to Healthy Easy Peasy. Oke, Sa, sekarang kita mau ngapain nih? Hari ini kita bakal live update mengenai diet journey kita. Yeay! Karena banyak banget nih yang selalu, gimana sekarang berat badan lo berapa? Angel kok tambah betul, kurus betul. aja dan Dan sebagainya. emang kita udah lama banget kan gak Gak update ngomongin. video Healthy Easy Peasy. Jadi Oke. di bulan ini, Mei 2021, berat badan gue udah 55. Dari yang sebelumnya itu 80, sekarang udah 55 dan stay di situ. Gue udah gak bisa turun-turun lagi. Aduh. It's okay, kita kasih tepuk tangan yang banyak dulu sini. Terus kalau berat badan gue sendiri di bulan Mei tahun 2021, tadi lo bilang 2020 ya? Oke. Nggak fokus dia. Bulan Mei tahun 2021 ini di mana bulan ulang tahun gue ya. Never mind. Itu berat gue ada di 54 kg. Kaget gak? Wow. Pasti dia gak percaya karena bentuknya kayak bagusan gue. Beda ya bentuknya ya, beda 1 kilo. Terus gimana nih Angel setelah berhasil turun dari 80 ke 55 kg, apa yang lo rasain baik dari segi fisik, mental, gimana? Mental banget ya. Oh, of Oke. course. Gimana ya, dari segi fisik udah pasti gue merasa lebih ringan dan lebih enak aja gitu menjalani hari, karena gue juga makin bisa pakai baju yang lucu-lucu yang sebelumnya gue nggak bisa, karena susah banget cari baju ukuran gue dulu. Susah banget, sampai bete. All size tapi nggak ada yang Terus, muat. Dari segi mental ya lebih percaya diri udah pasti sih, dan lebih nyaman aja gitu sama diri gue yang sekarang. Dan Jauh juga- lebih nyaman. Dan juga pastinya udah banyak yang cici-cuitin kan kalau lagi. Rese banget gue ya. Ya pastinya banyak juga lawan jenis yang tambah banyak yang suka sama Angel. Aku no comment nih. Ya, kalau lu sendiri gimana nih, Sa? Kayak udah perfect banget lah ya. Kalau misal gue sendiri di diet journey gue kan ya seingat gue ya dari dunia perjiman dan perdietan gue tuh akhir 2019-an tuh sampai saat ini ya gue juga kaget sih. Maksudnya gue tuh bukan tipe yang mau langsung cepet gitu buru-buru, tapi gue percaya sama trust the process gitu, karena kalau misalnya makin cepet hilangnya makin Cepet cepet juga. juga. Kalau misalnya kita pakai proses ya dia bakal stabil kayak gitu dan kita bakal lebih bisa ngatur kondisi kita kayak gimana. Dan gue tuh ngerasain sendiri, gue itu turun akhirnya 10 kg total, sempet 10 kg itu karena gue stuck di 5152 waktu itu awal banget gue diet. Sebelum gue diet ya, maksudnya sebelum gue nge-gym akhir 2019 itu gue pernah ada di angka 62 kg dan sampai berhenti nih di akhir tahun 2020, which is itu dalam waktu 1 tahun kan, itu stuck di 5152, paling beratnya 53, tapi paling sering 5152. Itu berarti total 10 kg, tapi gue nggak cepat karena ya 1 tahun, which is banyak banget kan orang yang turun Iya. 1 bulan 10 kg Nah, dan iya. lo juga Kadang kayak orang-orang gitu. juga ngebanggainnya gitu sih, kayak Uh-uh. wah gue bisa turun 10 kilo dalam 10 hari gitu. Tapi karena juga gue tuh nggak berat-berat banget, jadi kayak 10 kg ya gue nyantai juga, karena kayak ya udahlah nggak usah buru-buru, karena gue juga mau makan enak. Balik lagi sama Iya. prinsip Prinsip diet diet kita kita. berdua, diet dengan makan enak gitu. Jadi kayak ya tetap lancar dietnya kayak gitu loh. Dan itu menurut gue udah puas banget dengan turun 10 kg yang bener-bener kayak oh bisa juga ya. Itu dia, gue tuh cita-citanya pengen pakai baju XS, udah masuk juga baju XS. Kalau misalnya lu sendiri gimana nih, ada nggak cerita-cerita yang akhirnya bisa bikin lu seneng banget, atau enggak lu malah jadi ih kok gue udah diet masih kayak gini sih, kayak gitu? Kalau sejauh ini sih gue puas-puas aja ya sama badan gue, walaupun ya Walaupun tadinya 54 55 Iya, tapi tadinya gue Beda tuh banget. bener-bener Kurang ajar ya mencontoh gue. lo gitu loh, kayak gue harus bisa ngikutin apa yang Sasa bikin, tapi ternyata di perjalanan diet gue ya nggak bisa, karena gue yang masih kita lakuin beda, pola hidup kita ya, beda, pola hidup kita beda. pola makan kita beda, jadwal Jadi- olahraga kita beda. Di detik ini gue memutuskan kalau ya udah gue bakal Iya. mempertahankan apa yang menurut Gua gue lakuin. nyaman di hidup gue, dan Tetap makan itu enak. tetap sehat juga. Maksudnya berat badan gue tidak akan kemana-mana, tetap di situ. di-maintain. Gue maintain berat badan gue di situ, tapi ya yang penting gue bahagia, gue tetap pola hidup sehat juga gitu. Jadi gue nggak maksain untuk jadi seperti dia gitu. Karena kayak kadang ya kita ngeliat cewek ini badannya kayak gini, tapi bentuk badan cewek itu beda-beda.
ada yang bentuknya pir, ada yang bentuknya lurus ngejeger kayak persegi panjang. Jadi kalau misalnya kita mau maksain gue mau badan kayak dia, even udah lo diet seceking apapun atau lo udah olahraga pengen bentuk bokong atau bentuk dada lo kayak gimana pun, lo nggak punya gen kayak dia karena bentuknya beda ya, lo nggak bakal kayak dia. Jadi kayak just be yourself, lo cukupnya segini, lo nyamannya segini, udah stop di situ gitu. Kalian tinggal maintain aja, kecuali kalian ada goal baru lagi kayak gimana, kayak ya udah lakuin aja, jangan dengerin omongan orang lain. Betul intinya. Jadi untuk goal gue cukup untuk maintain aja sih. Dan lo udah di tahap yang kayak ya udah, ini gue udah cukup, udah nerima, gue harus kayak gini, udah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kaget yang gini nih, apa nih? Kan lo bukan dari zaman dulu sih, gue ingat banget dulu lo pernah coba main apa? Kan lo gue tahu arahnya kemana. Apa sih gue? Dating app. Iya, lu kan pernah main dating apps tuh. Nah, dulu kan pasti lu pasang foto ya lo pada masa dulu gitu. Terus sekarang kan fotonya sekarang kan, lu lagi coba lagi kan main dating apps. Itu ada perbedaannya gak? Wah, ada banget. Zaman dulu tuh kayak kita tuh udah kita udah sampai chattingan udah pindah ke ada yang swipe gitu apa ya. Ada yang swipe suka juga ya walaupun gemuk dulu ya. Ada ya. ada. Terus? Jadi ada yang udah swipe right, terus kita ngobrol, terus akhirnya swipe kita right pindah ke aplikasi chatting ya kayak WhatsApp Line gitu. Terus waktu itu dia minta foto gitu, foto langsung. Kok lo kasih sih? Ya udah gua kasih kan. Terus ya udah dia hilang. Sebagian besar cerita hidup gue seperti itu. Ketawa. Ya sebagian besar cerita gue kayak gitu dulu pas gue masih di 80 kilo itu. Gue jahat banget sumpah. Waktu sekarang gue gerah. ya Allah, gue mau ketawa terus. Tapi sekarang semenjak gue udah maintain di 55, udah lebih sehat juga, lebih rapih juga. Udah. Ini lebih cantik. Lebih baik sih ya, hubungannya lebih banyak swipe right-nya juga kan. Lebih banyak match-nya ya. Oh iya, match-nya. match. Terus juga udah sering untuk ketemu langsung dan nggak ada yang surprise gitu loh. Ini nggak ada ghosting langsung gitu ya ibaratnya? Oh nggak ada. Nggak. Paling ghosting kalau udah deket banget, tapi tetap ghosting, bukan dari fisik gitu loh ghostingnya lah ya. Iya. Jadi udah nggak ada masalah fisik ketika ketemu sama cowok gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nggak jadi ya emang karena kita nggak bisa, bukan karena dia shock ngeliat gue gitu. Tapi kalau menurut gue ya, bukan masalah ini sih, bukan masalah lo gemuk atau kurus gitu. Kayak ada cowok yang ninggalin lo, even itu pacar lo atau gebetan lo gitu. Oh ini jadi love life update ya. Soalnya menurut gue gini loh Angel, ada cewek yang gemuk pun pada banyak gitu yang ganti-ganti pacar, punya pacar. Jadi tergantung lo tuh sepede apa. Jadi menurut gue tuh udah ada di tahap pede lo, jadi lo lebih ngerawat diri, jadi terpancarnya pun ya cantik gitu. Karena banyak juga teman-teman gue di luar sana yang nggak kurus, bahkan jatuhnya kayak overweight juga, tapi ganti-ganti pacar terus, dapat pacar terus. Jadi bukan berarti kayak kita tuh jelek kalau kita gemuk atau kita keceking banget gitu. Temen gue pun yang ceking banget pun banyak juga yang dapet cowok. Tapi menurut gue dimana di tahap lo tuh nyari jati diri lo, dimana gue nyaman segini, gue pede segini, gue segini, gue kayaknya cakep. Jadi orang lain tuh bakal ngeliat lo cakep gitu. Dan menurut gue kepercayaan diri lo itu muncul setelah lo itu ada di tahap kenyamanan berat badan lo itu. Karena lo tuh langsung bener-bener dia tuh yang kayak nanya ke gue, gue pengen ke salon ini, pengen kayak gini, padahal dia dulu kalau misal dia bisa kayak gitu mungkin sama aja cakep-cakep juga, tapi dulu tuh dia ngapain gue rawat kayak gini-gini, toh gue juga jelek, gak ada yang suka sama gue gitu loh. Kayak gitu sih menurut pribadi gue. Nah tapi ngomongin lagi nih, kita kan ada di tahap dia maintenance, gue pengen update diet life gue lagi nih. Pasti kita harus ngomongin juga nih, sekarang kita konsumsinya apa aja, sama olahraga kita tuh kayak gimana, pola olahraga kita gimana gitu. Pasti banyak yang kepo juga kan, lo sekarang ngapain sih gitu. Nah makanan lu gimana? Dulu kan kalori defisit tuh, dan lumayan juga kan lu nge-push banget di awal. Apa sih lu makannya tetap nasi, cuma dikurangin beratnya dulu ya? 100 gram ya lo kalau makan nasi ya. Nah kalau sekarang gimana nih? Bisa tetap di 55 tapi lebih banyak kan makannya pasti. Kalau sekarang sih gue udah, mungkin karena gue sendiri udah hafal gitu ya jumlah kalori di makanan-makanan gue, jadi gue nggak perlu pakai aplikasi lagi karena gue bisa ngira-ngira. Yang penting itu beratnya nasi tetap gue 100 gram. Cuma untuk makanan yang biasanya makan malam gue cuma pakai buah gitu. Sekarang makan nasi. Sekarang udah makan dan tetap nggak naik kan. Dan sekarang gue juga udah banyak ngemil gitu loh, kayak gue makan pizza
biasa ya udahlah. Makan aja nggak dihitung lagi kalorinya Iya, berapa iya. kan. Gue sebenarnya pribadi juga belum paham banget kan caranya bulking tuh kayak gimana, naikin massa otot biar gue tuh berotot tapi nggak malah kelebihan lemak tuh gimana, karena kayak setiap timbangan gue nimbang pun lemak gue tuh beda-beda dan gue nggak tahu itu lemaknya lemak baik atau lemak tidak baik gitu. Jadi gue sebenarnya masih pelajarin lagi. Nah, tapi kalau misalnya gue ditanya makan apa, ya masih sama sih. Kalau pagi gue tetap makan yang bener-bener healthy food gitu. Gue wajib banget setiap hari pagi itu gue harus makan healthy food dari Dia dulu. selalu update, kalau lo Nggak mau mungkin tahu nggak. lo boleh update di Instagramnya dia. Boleh lihat. Oke. Jadi kenapa? Karena gue mau kayak, gue kan orangnya juga pecinta makanan pecel lele, Iya. bakso, mie ayam kayak gitu, nasi goreng kan. Makanya gue pengen dalam sehari tuh kalau bisa nggak yang 3 kali gue makan gorengan semua atau kayak yang minyak semua gitu loh. Karena gue tahu nanti either siang atau malam gue bakal makan makanan kotor. Jadi gue mau dalam tubuh gue ini tuh balance gitu loh, nggak yang seharian gue Jadi makan. pagi hari Dari lo pagi. harus clean food. Iya, harus clean food, nggak mau tahu gimana. Terus dalam seminggu tuh kayak 2-3 kali, malamnya juga harus ada clean food. Terus nih, kita kan udah ngomongin pola makan, pasti juga harus ngomongin olahraga. Gimana nih? Olahraga. Kehidupan Waduh. workout lo. Aduh, harus banget diupdate nih. Iyalah, Karena wajib, gue udah 3 netizen bulan pengen berhenti tahu. nih. Karena di luar sana pengen tahu kalau misalnya diet tuh harus olahraga atau enggak. Ketika gue sudah mencapai 55, yang mana itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, gue berhenti. Gue lagi berhenti nih karena gue ngerasa gue udah capek banget. Jangan ikutin ya, Gue guys. lagi pengen menikmati, gue lagi pengen menikmati berat badan gue segini, dan gue lagi pengen menikmati hidup dulu gitu, karena ya stres kerja dan sebagaimana gitu Iya, loh, iya, iya. yang bikin gue lagi yaudah deh gue mau vakum dulu olahraga. Hebat ya 4 vakum. bulan. Vakum olahraga, Jadi, jangan diikutin ya guys. Tadinya mau kayak 3 hari gitu, jadi keterusan 4 Keterusan. bulan. Iya, tapi jangan diikutin ya guys, walaupun sebenarnya nggak mau badan bagus karena olahraga, maksudnya kayak Karena nggak mau olahraga body goal. bukan- Olahraga itu bukan untuk badan bagus, karena emang kita butuh olahraga kayak kita butuh makan. Jadi jangan ikutin Angel untuk kali ini, walaupun sebenarnya ya kalian bisa turunin berat badan tanpa olahraga juga bisa. Nah kalau gue ya balik lagi karena gue lagi fokus, jadi sekarang gue udah mulai nge-gym lagi kayak gitu, walaupun banyak pro kontra juga ya, namanya ikut gym masih pandemi kayak gini kan. Tapi gue gym lo sepi kok. enggak sih, kadang kalau misalnya nggak tepat waktunya tetap rame gitu, kadang gue ke-trap pas gue dateng rame. Jadi nah kalau di gym tuh enaknya zaman sekarang tuh ini mesen kelas gitu. Sama kalau misalnya mau pakai alat juga, kalau di tempat gym gue ya itu ada mesen, jadi dikapasitasin orangnya. Gue kalau nge-gym 2-3 jam karena gue masih sering kardio tuh gue biasa ikut kelas kayak zumba. Gue udah jarang banget treadmill. Jadi kalau misalnya lo dalam satu hari itu 3 jam, lo membaginya kayak apa tuh? Kayak 2 jam gue Berapa? main alat, 2-3 jam, nggak melulu 3 jam, lebih sering 2,5 jam lah. Gue nggak lama-lama juga karena gue pulang kerja kan. Selalu ada porsi kardio di olahraga lo. Walaupun Tergantung, kalau hari itu ada kelas yang gue suka yang berhubungan dengan kardio gue ikut, kalau enggak ya gue Kalau main enggak- alat aja. Tapi gue nggak treadmill, jadi gue lamain main alat. jadi kalau main alat itu lo berarti nggak kardio. Enggak, tergantung. Pokoknya gue tuh cuma kardio kalau ada kelas kardio, Oh, kelas yang berhubungan dengan iya. kardio, zumba, thai boxing kardio, kayak gitu-gitu. So guys, don't forget to Subscribe press the thumbs up button. and comment below. We'll see you in our next video. Bye. Buat kalian yang udah coba ikutin tips dan trik-trik diet dari kita, jangan lupa share progres kalian di IG story kalian, dan jangan lupa untuk mention ke Instagram kita. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa banget DM kita langsung di Instagram. Semangat guys.